Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat kuis dengan aplikasi Edmodo itu sendiri. Sebelum itu, saya akan menerangkan bahwa keuntungan kita membuat kuis pada aplikasi Edmodo adalah yang pertama, siswa lebih mudah untuk mengumpulkan kuis. Jadi tinggal klik kumpulkan tugas, maka siswa akan tergabung ke dalam kuis yang kita buat. Sehingga di sana siswa langsung menjawab apa soal dan jawaban yang mereka pilih kalau kita menggunakan soal objektif. Yang kedua, guru tidak perlu lagi merekap satu persatu karena dalam kuis yang kita gunakan di aplikasi Edmodo, secara otomatis hasil kuis yang didapatkan oleh siswa sudah direkap secara otomatis. Apakah kita menggunakan kuis 3 kali misalnya, berarti kuis 1, kuis 2, kuis 3 sekali klik nantinya maka akan nampak hasil dari semua kuis. Masing-masing kelas sudah dipilah-pilah oleh kuis tersebut. Jadi begitu mudah kita merekapnya. Baik, langsung saja kita sekarang mulai bagaimana cara membuat kuis pada aplikasi Edmodo ini. Yang pertama, kita tentunya harus memilih lokal tujuan di mana kita akan memberikan kuis. Misalnya, di sini saya akan memberikan kuis di kelas 11 IPA 1 Matematika Wajib. Kita klik kelas tersebut atau grup mapel tersebut. Kemudian setelah muncul halaman kelasnya, halaman grup mapelnya, kita klik buat. Kemudian kuis. Jadi jangan tugas, kuis ya. Kita klik kuis, kemudian baru. Kalau kita mau membuat soal baru. Untuk kuis yang sudah kita arsipkan atau kita buat sebelumnya. Jadi kita tekan saja yang baru ini. Oke. Sebelumnya kita harus membuat judul kuis. Misalnya di sini adalah pengenalan matrik misalnya. Pengenalan matriks. Jadi di sini adalah instruksi yang harus kita buatkan. Mulailah dengan bismillah misalnya, mulailah dengan basmalah. Kemudian yang kedua, kerjakan dengan benar. Kerjakan soal dengan benar. Kemudian yang ketiga misalnya waktu mengerjakan adalah 60 menit. Dan misalnya yang terakhir semoga berhasil. Gitu ya. Kemudian ini untuk penjelasan kuis. Yang kedua, kita harus mengisi pertanyaan kuis. Di sini kita bisa memilih menu pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, isi bagian kosong atau menjodohkan, atau beberapa jawaban, atau ini sama dengan esai. Nah, yang paling mudah untuk guru dalam merekap nilai siswa biasanya ada beberapa pilihan. Yang pertama tentunya pilihan ganda atau objektif. Yang kedua adalah benar salah. Siswa tinggal mengklik pernyataan yang kita buat itu benar atau salah. Dan ketiga adalah menjodohkan. Ya. Jadi benar salah, pilihan ganda dan menjodohkan. Yang lainnya boleh juga dibuatkan kuis tersebut, tapi guru akan repot memeriksanya satu persatu. Itu bedanya yang tiga ini dari yang lain. Makanya kita harus memilih benar salah, pilihan ganda atau menjodohkan. Misalnya di sini benar salah saya pilih, yaitu soal pernyataan yang saya buat adalah matrik adalah susunan angka yang terdiri dari kolom dan baris. Jadi anak-anak tinggal memilih benar atau salah. Yang kita buat jawabannya tentunya benar. Nah, skor bisa kita tambahkan. Jadi tergantung kita soalnya berapa. Kalau soal kita 5, maka skor yang kita buat satu soal itu adalah 20. Tapi kalau soal kita 10, maka ya skornya adalah 10 agar menjadi poinnya 100 nantinya. Nah, untuk jawabannya pertanyaan yang kedua misalnya. Pertanyaan yang kedua kita klik tambahkan pertanyaan.
Oke, ini yang tadi benar salah. Yang kedua misalnya pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Misalnya operasi yang tidak termasuk ke dalam matrik adalah, nah, misalnya pilihan jawaban yang pertama pembagian, kemudian yang kedua perkalian, yang ketiga penjumlahan, kemudian yang keempat adalah pengurangan, kemudian yang kelima misalnya pemangkatan misalnya, atau yang kelima misalnya di sini perkalian skalar lah, perkalian skalar. Oke, di sini tentu jawaban yang benar harus kita pilih. Jadi jawabannya adalah pembagian. Oke, kita buat juga 10 poin misalnya. Nah, yang berikutnya kita coba misalnya menjodohkan. Oke, menjodohkan kita buat, jodohkanlah soal berikut ini dengan jawaban yang benar. Oke, misalnya di sini kita misalnya 1 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kita buatkan jawabannya, berarti 4 misalnya ya. Kemudian 5 dikurang 2 sama dengan titik-titik, berarti jawabannya 3. Nah, kemudian misalnya 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, misalnya ini 15. Oke, ini kan jawabannya benar, tapi kalau muncul pada siswa nantinya dia akan diacak. Oke. Nah, misalnya poin per soal itu kita buatkan 10, maka masing-masing jawaban yang cocok itu poinnya akan 10. Maka total poin saya di sini adalah 50. Oke, kalau mau ganti boleh kita bikin saja 20 ini 20 dan ini juga 20. Maka total poinnya nanti akan 100. Nah, di sini di pilihan di soal ini juga kita bisa melampirkan file. Kalau kita klik lampirkan file ini, kalau kita memiliki gambar misalnya atau kita screenshot soal-soal yang sudah ada, bisa kita lampirkan di sini. Maka akan muncul nanti di jendela ini. Nah, setelah kita selesai membuat jawaban kuis, maka kita klik pratinjau. Kita klik pratinjau, kita ingin melihat hasil kuis kita itu seperti apa, maka kita klik pratinjau. Oke, nah seperti ini ya. Misalnya tadi kan benar jawabannya ya, atau kita salahkan saja ini. Oke, kemudian ini kita jawab. Nah, yang menjodohkan ini misalnya ini, berarti ini di sini. Nah, ini mengasihkan bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya ini di sini salah, berarti ini di sini. Kan ini salah. Nah, maka akan muncul nanti poin. Berarti pertanyaan 3 60 poin di sini ya. Nah, kalau sudah dikumpulkan oleh siswa, di sini ada waktunya. Waktunya tadi 60 menit kita buatkan. Maka secara hitung mundur akan muncul dia. Oke, setelah itu kita tugaskan. Kemudian di sini boleh kelas yang kita pilih. Di sini kita tugaskan. Tadi kita sudah memilih kelas 11 IPA 1. Nah, ini sama dengan membuat tugas yang kemarin, yaitu kita klik, kita pilih tanggalnya kapan terakhir dia mengumpul. Ingat yang di atas adalah kapan terakhir mengumpulkan. Kemudian jangan lupa acak soal kuisnya. Dan kemudian yang di bawah ini adalah jadwal untuk menampilkan kuisnya jam berapa. Oke. Setelah kita atur, ini harus diatur. Misalnya akan dikumpulkan hari Selasa misalnya. Hari Selasanya jam berapa? Jam 12 malam. Kemudian waktu mengerjakannya berapa? 60 menit. Nah,
ya tugas ini muncul pada hari apa? Misalnya pada hari Seninnya. Jam berapa? Jam 12 siang misalnya. Kita atur ini jam 12 siang, kemudian tugaskan. Maka di kelas 11 IPA 1 matematika wajib ini secara otomatis akan muncul di jendela siswa, dan siswa kerjakan tugas, dikliknya nanti maka hasilnya akan terlihat langsung di Edmodo. Bagaimana cara melihat hasilnya? Silakan ditonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.